Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasihlah nama Bapak Yeshua Amasya Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Amin. Kita harus mengucap syukur karena kita masih diberikan anugerah napas kehidupan sehingga kita masih bernapas hingga detik ini, hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Bapa Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga detik ini, hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Bapa Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Mikael mewakili para saksi yang lain. Terima kasih atas berkat yang Bapak Ibu teman-teman, anak-anak Tuhan, yang memberkati bintang-bintang Bapak Yahweh, yaitu malaikat-malaikat Bapak Yahweh, Nabi Enok, Nabi Elia, saksi-saksi Bapak Yahweh, dan memberkati Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam diri Pak Aditya Nugranto, yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugranto. Jikalau Bapak Ibu teman-teman memberikan sedekah atau percakapan syukur atau perpuluhan kepada para saksi surga, anak Tuhan dan mereka yang memerlukan, dengan ketulusan hatimu, karena engkau sudah bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, jalan yang lurus, jalan yang benar, yang menuntun semua umat manusia yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati, dengan mengaku di dalam seluruh hidupnya bahwa Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, adalah penolongku, adalah penyelamatku, dan adalah sumber berkat bagi setiap orang yang mentaati 10 firman dan 2 hukum terbesar, yaitu tentang saling mengasihi, saling menolong atau saling membantu antara umat manusia tanpa memandang segi ras agama apapun. Jikalau engkau semua melakukan dengan ketulusan hatimu, maka nama-namamu semuanya akan tertulis dalam buku kehidupan milik Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, buku kerajaan surga yang kekal dan abadi. Dan cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hatimu, karena engkau menjadi
pelaku-pelaku firman di saat detik-detik ini. Amin. Engkau akan dilindungi, engkau akan dijaga oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjagamu di dalam setiap keadaan apapun. Amin. Ya memang, Michael tahu, terkadang manusia tidak mengucap syukur kepada Yesus kemarin Tuhan Yesus Kristus tidak bertobat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kesabaran masih memberikan engkau napas kehidupan hingga saat ini. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus menunggu tanda pertobatan di dalam setiap hati umat manusia. Tuhan Yesus Kristus masih menunggu untuk engkau, keluargamu, semua orang agar bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus, yang mengantar seluruh umat manusia untuk memperoleh hidup kekal, dan mereka akan dipakai Tuhan, dipakai oleh malaikat-malaikat surga untuk menyampaikan rahasia-rahasia yang tidak kelihatan, karena yang bersifat tidak kelihatan itu bersifat kekal dan abadi, ya dan amin. Tetapi yang bersifat kelihatan itu cuma sementara, semata-mata untuk menghiburmu. Tetapi semuanya itu cuma sementara yang akan mengantarmu ke dalam kebinasaan. Ke dalam kebinasaan jikalau engkau semua tidak mengambil tindakan pertobatan, pagi, siang, sore, malam, subuh. Melepas segala tanda pertobatan dengan tulus hatimu kepada Tuhan dan mengaku kepada Tuhan, engkau tidak mau mengikuti jalan penyesatan, yaitu godaan-godaan dunia yang mengantarkan engkau di dalam kebinasaan. Karena semua yang bersifat kelihatan akan mengantarmu ke dalam kebinasaan. Carilah yang tidak bersifat tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, dan nama-namamu berjuang supaya nama-namamu masing-masing orang secara pribadi tertulis dalam buku kehidupan milik Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran, jalannya lurus. Selagi masih ada waktu saat ini, ambillah tindakan pertobatan dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Ambil tindakan pertobatan sungguh-sungguh secara pribadi, melepas segala pengampunan, baik pribadimu dan kepada orang lain.
ada berbagai-bagai macam cara manusia untuk melepas tanda pertobatan, baik dia bertobat kepada manusia, bertobat kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ketulusan hatinya. Yaitu kita bisa bertobat melalui tindakan perbuatan kita, lewat doa kita yang kita ambil dengan sungguh-sungguh tanpa memandang segi agama apapun. Amin. Jikalau kita mengambil tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber cahaya, sumber kekuatan, yaitu kebenaran firman-Nya. Dengan selalu mentaati segala perintah-perintah-Nya dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Dan jangan lupa kita juga harus bisa membuang di dalam diri kita hangku rohani, hangku jasmani, sombong bukan main, dan kita harus menjaga lisan, tulisan, perkataan, perbuatan kita, yaitu tingkah laku kita di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus Kristus melihat tanda pertobatan bukan cuma melihat dari perkataanmu, tapi melihat dari seluruh kehidupanmu, seluruh kelakuanmu, seluruh tubuhmu. Jikalau engkau sudah bertobat sungguh-sungguh dan engkau mengikuti kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka engkau akan dilindungi, akan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan akan menutup bungkus engkau di mana saja pun engkau berada. Memang engkau jarang untuk mengucap syukur. Terkadang engkau bangun pagi, ataupun engkau istirahat siang atau istirahat pagi, engkau lupa untuk berdoa, lupa untuk membaca kebenaran firman. Tetapi Tuhan Yesus Kristus masih bersabar. Tetapi kalau engkau juga tidak mau mengambil tindakan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh secara pribadi, maka engkau akan mengalami seperti yang di Turki alami. Itu gempa bumi magnitudo yang 7,3. Sehingga banyak yang meninggal dunia. Banyak yang rip. Itu karena ulah dari perbuatan-perbuatan manusia yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus.
melalui Isa anak Maryam. Karena di dalam dunia ini sudah ditandai dengan berbagai-bagai bendera. Bendera warna hitam, di mana suatu pribadi, keluarga, wilayah negara akan ditimpa dengan berbagai-bagai bencana-bencana alam. Sehingga banyak kehilangan nyawa mereka, kehilangan harta mereka, kehilangan wilayah, dan bahkan negara mereka. Karena mereka memiliki sifat kehangkuan, rohani, jasmani, sombong bukan main, tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengaku dosa-dosanya, bilang saya kok, saya yang paling hebat. Atas kedudukan mereka dengan kehangkuan hidup yang tidak mau bertobat, mereka ditimpa oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak jelas, yang mengikuti bapa mereka. Siapa bapa mereka? Bapa mereka adalah Lucifer. Lucifer yang mengajarkan kepada mereka untuk mencuri, membunuh, memfitnah, bersetubuh, itu hubungan seks, baik sesama jenis maupun bukan sesama jenis. Banyak aborsi, main tempat-tempat gelap, sukanya al iblis, suka yang berzina-zina. Itu kan bapak mereka yang mengajar. Bapak mereka yaitu Lucifer. Lucifer yang mengajarkan hal-hal itu kepadamu. Engkau saling memuaskan hawa nafsu masing-masing. Tanpa engkau sadari, kalau buat hal itu, nama-namamu yang seharusnya tertulis dalam buku kehidupan milik Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, tetapi nama-namamu tertulis dalam buku neraka milik Lucifer. Karena engkau mentaati hukum-hukum kegelapan yang mengajarkan tentang hawa nafsu. Engkau mengikuti hukum-hukum kegelapan yang mengajarkan hawa nafsu, sehingga engkau ditolak oleh karena ulah dari perbuatan-perbuatanmu yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buangkanlah segala kehangkuan hidupmu, baik angku rohani maupun angku jasmani. Buangkanlah semua itu dari hadapanmu dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan mentaati 10 firman dan 2 hukum yang terbesar. Amin. Dan Mikael melihat juga di alam roh pelayanan kami para saksi dengan tubuh surgawi, kami melihat banyak sekali mereka yang bertobat dan berbalik kepada jalan Isa anak Maryam, sehingga mereka mendapat bagian dalam keselamatan. Di mana Mikael memuji dengan lagu-lagu surga. Mereka di alam roh, di dunia nyata, ada yang bertobat dan berbalik kepada jalan lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Karena Tuhan Yesus Kristus dan para saksi surga bukan mengajarkan tentang agama,
bukan mengajarkan tentang agama, bukan mengajarkan tentang doktrin-doktrin yang diberikan oleh agama-agama yang mengajarkan manusia untuk disesatkan oleh pikiran-pikiran Lucifer. Tetapi pikiran-pikiran surgawi dari Isa Maria dan para saksi-saksinya, para malaikat-malaikatnya, mengajarkan tentang jalannya lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Karena Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Bagi setiap orang yang percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dan mentahati-tahati seluruh hukum-hukum surga yang kudus dan suci, dan menjadi pelaku-pelaku firman, mereka itu yang dilayakkan untuk memperoleh kekal, dan juga kami pakai untuk menjadi saksi-saksi kami, baik dunia manusia di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, dan bumi yang akan diperbarui. Bumi yang ini bersifat sementara karena kelihatan, tetapi bumi yang baru atau kerajaan surga yang tidak kelihatan itu bersifat kekal dan abadi. Indonesia ditopang oleh kerajaan surga. Indonesia ditopang oleh kerajaan surga dari atas. Oleh karena itu, jagalah Indonesia dengan sungguh-sungguh. Jangan ada perpecahan di antara sesama bangsa Israel. Karena Indonesia adalah bangsa Israel. Indonesia adalah bangsa Israel. Indonesia adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Negeri yang kaya akan sumber kekayaan baik alami maupun surgawi. Semuanya itu ada di tanah Israel, yaitu Indonesia. Itu sebabnya kenapa mata kami, yaitu yang kau tahu pada saat ini, yaitu matahari, terbit dari ufuk timur, dari Papua, dari Indonesia. Karena Indonesia adalah tanah perjanjian lama, Indonesia adalah tanah perjanjian baru. Indonesia adalah Taman Eden, negeri Sion yang sesungguhnya, tempat penyaliban Tuhan Yesus Kristus, tempat penyaliban Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang berapa lamanya di tanah Papua, di bawah gunung kudusnya Tuhan, yaitu Gunung Sion, di Bukit Tengkorak, Bukit Kalvari, Bukit Golgota. Kalau saat ini, nama tempat saat ini yaitu Gunung Kudusnya Tuhan, mereka kasih nama Gunung Siklop. Namanya Gunung Siklop. Tempat penyaliban Tuhan, mereka namakan
Tanjung Tanah Merah. Tanjung Tanah Merah yang ada di bawah Gunung Kudusnya Tuhan, di Bote. Karena jikalau engkau mencari tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, engkau mencari tentang sejarah Tuhan Yesus Israel, di barat, engkau tidak akan ketemu semuanya. Karena semuanya itu berasal dari negeri kami ini, negeri Sion. Tanahku, tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Kasutku berada di Papua. Kasutku berada di Papua. Rahasia ini sangat besar. Jikalau engkau menggunakan logika, engkau tidak akan memahami tentang rahasia-rahasia yang super dahsyat. Tetapi engkau kalau gunakan iman, engkau akan dapat memahaminya. Amin. Mikael melihat dan Mikael menyampaikan kebenaran firman, baik dunia alam roh. Dan Mikael melihat banyak manusia-manusia yang mengikuti jalan Isa anak Maryam, cahaya surga. Banyak pendeta-pendeta yang mengambil tindakan pertobatan. Mikael melihat ada pendeta-pendeta yang mengambil tindakan pertobatan sejak melihat prasaksi surga sudah bercahaya. Mereka bertobat, berbalik. Baik mereka sudah terima tanda maupun tidak terima tanda. Mereka bertobat, berbalik. Dan mereka dipakai Tuhan. Yaitu tubuh-tubuh mereka dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan malaikat-malaikat Tuhan juga memakai tubuh-tubuh manusia. Baik Muslim, di agama manapun, yang mereka memiliki sifat kerendahan hati, menjadi pelaku-pelaku firman, begitu jalan lurus dan kebenaran, cahaya surga, melalui sirkuit Tuhan Yesus Kristus, maka tubuh-tubuh mereka dipakai oleh malaikat-malaikat surga. Dan nama-nama mereka tertulis dalam buku kehidupan milik Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mendapat bagian di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga dan bumi yang diperbarui. Amin. Kalau saat ini Nabi Enoch sama Nabi Elia, yaitu Wita sama Angel, adalah Nabi Enoch dan Nabi Elia adalah perempuan saat ini. Dahulu mereka adalah laki-laki. Tapi sekarang mereka adalah perempuan. Tetapi jikalau engkau menggunakan logika, engkau tidak akan memahami rahasia-rahasia surga yang disampaikan oleh malaikatnya ini. Engkau tidak akan mengerti tentang rahasia surga yang disampaikan oleh malaikatnya ini. Tetapi kalau engkau mengambil tindakan pertobatan sebelum dunia ini berakhir menjadi api neraka, engkau dapat diselamatkan. Tetapi mereka yang tidak mau bertobat,
baik sudah terima tanda dan juga yang tidak terima tanda. Pada saat permisahan antara angkatan 66 dan angkatan 77, mereka yang sudah bertobat akan dirubahkan dengan menggunakan tubuh kemuliaan yang bercahaya berkilau-kilauan, mengandung kuasa, dan mereka akan diungsikan atau hilang, terpisah dari kerajaan 66, akan dimasuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu secara alam roh. Tetapi kalau dunia nyata, 1000 juta, 1001 juta triliun tahun. 1000 juta triliun, 1000 juta triliun tahun. Itu lama bukan? Itu waktu yang sangat-sangat lama. Segeralah engkau masing-masing yang belum bertobat, segeralah bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan lurus yang engkau dapat diselamatkan. Amin. Ingat, malaikat-malaikat surga itu bisa berubah bermacam-macam. Bisa juga malaikat putih, bisa berubah jadi malaikat merah. Apa artinya warna merah? Seperti begini. Kalau warna merah seperti begini itu api, adalah amarah, murka dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kejahatan yang tidak mau bertobat, maka akan dihukum oleh malaikat-malaikat surga, akan dihukum oleh Bapa Yahweh. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, karena tidak mengambil tindakan pertobatan. Tetapi berbahagialah mereka yang bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, sehingga mereka juga dapat bagian dalam keselamatan. Mereka bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan melalui Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mendapat bagian di dalam keselamatan. Amin. Peganglah teguh engkau yang masih memelihara kekudusan, yang masih melakukan 10 firman dan 2 hukum terbesar, sehingga engkau dan keluargamu, daerahmu, negaramu tidak dihukum oleh malaikat surga, dihukum oleh Tuhan Yesus Kristus karena ulah dari dosa-dosamu, tapi engkau dilindungi, engkau diberikan oleh bendera warna putih, lambang kekudusan untuk dirimu, keluargamu, daerahmu, negaramu, sehingga terpelihara oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan akan dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus dengan para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, ambillah tindakan pertobatan bagi yang belum bertobat, agar berbalik kepada jalan lurus, mendapat bagian dalam keselamatan. Amin. Selagi masih ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya bagi nama Bapa Yeshua Amasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jagalah engkau semua, berjaga-jagalah engkau semua di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Berjaga-jagalah di dalam segala kewaspadaan, sehingga engkau semua terlindungi oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikatnya. Berjaga-jagalah engkau semua di setiap waktu.
Berjaga-jagalah engkau semua di setiap waktu. Jangan sampai pedang kebenaran firman yang saat ini terpancar, dia memotong engkau sehingga hidupmu binasa di dalam api neraka karena engkau tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan lurus melalui Isa anak Maria. Lihat, pedang roh, dia membentang dan dia memotong setiap hati manusia. Dia memotong setiap hati manusia yang tidak mau bertobat. Kalau engkau tidak mau bertobat, baik pribadimu, daerahmu, keluargamu, negaramu akan binasa dan semua akan masuk di dalam api neraka. Lihat saat ini pedang roh tampil di Mikael saat ini sangat dahsyat, menunjukkan kepada pribadi manusia, segeralah berjaga-jaga dan mengambil tindakan pertobatan di dalam hari lepas hari. Jangan sampai pedang roh ini membinasakan engkau. Tetapi berdoalah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk mendidik engkau supaya engkau dilayakkan untuk diselamatkan dengan didikan Tuhan yang sadis, sehingga engkau bukan menjadi pengkhianat, tetapi engkau menjadi saksi surga untuk menyampaikan kebenaran firman di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga banyak orang bertobat berbalik, mereka dapat bagian di dalam keselamatan. Amin. Lihat, pedang roh dia bergerak. Dia memotong setiap hati-hati manusia yang tidak mau bertobat, dan engkau akan dibinasakan di dalam api neraka. Lihat, pedang roh dia bergerak. Dia sedang memotong-motong pribadi-pribadi orang-orang yang angku rohani, angku jasmani sombong bukan main, yang tidak mau bertobat. Dan pedang roh yaitu firman Tuhan yang akan memotongmu di mana saja pun engkau berada. Kalau engkau tidak bertobat, pribadimu, keluargamu, daerahmu akan binasa. Entah itu engkau kena celaka, engkau binasa, keluargamu, kekayaanmu binasa karena tidak mau bertobat. Segeralah mengambil tindakan pertobatan selagi masih ada waktu saat ini. Segeralah mengambil tindakan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh secara pribadi, sehingga pedang roh tidak membunuh engkau kekalahan abadi, tetapi malah engkau minta Tuhan untuk mendidik engkau akan menjadi saksi surga di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Dan kita akan memuji-muji Tuhan dengan lagu firman Tuhan, yaitu firman-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh bercahaya menerangiku. Janji-Mu, Kau setia langkahku, ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu.
melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Padang roh langsung jadi banyak. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Diberkatilah mereka semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam. Amin. Dan juga dilindungi kita semua di masa pun berada oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan apapun keluhanmu, kalau engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kurahan hati akan menyembuhkan, akan menyelamatkanmu, asalkan engkau mau bertobat, berbalik kepada jalan lurus yang kebenaran, melepas segala pengampunan baik pribadimu ke orang lain, sehingga tidak ada dosa, tidak ada apapun dalam diri hidupmu, tidak dosa, sehingga engkau disembuhkan oleh kuasa surga dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan juga diberkatilah mereka semua yang sudah memberkati bintang-bintang Bapa Yahweh, malaikat-malaikat Bapa Yahweh, Nabi-Nabi angkatan 77,
dan semua mempelai dan semua yang memerlukannya. Kalau engkau melakukan semua itu, maka engkau dilindungi, engkau diberkati oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di mana saja pun engkau berada, engkau dilindungi, engkau dijaga oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang para malaikat-malaikatnya. Amin. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Biarlah namamu Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Dan biarlah nama anakmu ini tidak terlalu kenal, cuma namamu yang terlalu dikenal oleh seluruh ciptaanmu, baik di bumi, di surga, di akan bumi akan datang. Semua harus memuji dan menyembah Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus yang ada sumber kekuatan bagi setiap orang yang selalu mendalkannya di mana saja pun berada. Amin. Shalom Elohim, shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Amin. Dan tadi Mikael mau ambil buat video, yaitu maksudnya Mikael live streaming, tapi live streaming pertama berjalan, tiba-tiba Lucifer tidak menerima. Makanya Mikael buat video supaya Bapak Ibu teman-teman melihat kesaksian firman saat ini, jika nama Tuhan Yesus Kristus dan Maryam yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah contoh dari mata malaikat. Mata malaikat itu bisa lihat dari semua sisi, semua tempat. Bisa melihat perbuatan yang kau lakukan pagi, siang, sore, malam. Yang baik akan terus buku kehidupan, yang jahat akan terus buku iblis. Pada akhirnya akan masukkan api neraka. Berbagilah mereka setiap hari yang berjaga-jaga dalam segala keadaan dimanapun berada. Biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Nya. Amin. Berjaga-jagalah saat ini karena para malaikat surga masih menghukum daerah-daerah di mana hukuman itu terjadi, supaya pertolongan dikasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang bertobat berbalik sehingga mereka dapat bagian dalam keselamatan. Amin. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Amin. Mikael akan melakukan tugasnya lagi di alam roh lebih banyak daripada alam dunia nyata. Karena kami pada saksi surga kebanyakan kerja itu di alam roh, dunia nyata ini kurang. Makanya kalau kami tidak bersaksi di dunia nyata, kami melakukan tugas kami di alam roh, sehingga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai setiap orang yang penuh kerendahan hati berbalik ke jalan kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang masih buat dosa, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh menjaga seluruh hidupmu, sehingga engkau akan dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang engkau dapat bagian dalam keselamatan. Amin. Berjaga-jagalah, nanti akan zombie-zombie, mereka sudah terima tanda yang terima bertobat. Kalau jaringan 5G sudah berlaku, maka segala penyakit, segala manusia-manusia akan dikontrol oleh Lucifer, oleh kuasa kegelapan. Jikalau si Carlo Acutis sudah dibangkit dari Italia Roma, maka dia akan menguasai dunia ini karena dia yang akan memerintah kerajaan 66. Oleh karena itu, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun, baik siang maupun malam. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Dadah. Mikael mewakili Bapak Ibu. Mikael akan sampaikan, Bapak Ibu teman-teman, terkadang Mikael balik di motor dalam perjalanan, tiba-tiba pikiran Mikael hilang. Kenapa hilang? Tiba-tiba seperti Bapak Ibu dikena celaka, Bapak Ibu minta pertolongan Mikael, maka Mikael akan keluar dan tubuh surgawi akan melayani Bapak Ibu teman-teman, menolong Bapak Ibu di mana keluarmu, baik engkau di Amerika, engkau di Jepang, engkau di Rusia, dimanapun engkau berada, engkau meminta, engkau di Indonesia, dimanapun engkau berada meminta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus akan meminta para malaikatnya akan menolongmu. Begitu juga Mikael akan menolongmu kalau engkau berdoa sungguh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu, maka malaikat surga akan menolongmu. Saat itu Mikael balik di motor. Setelah Mikael menyelamatkan, menolong semuanya, Mikael kembali ke tubuh Mikael dan Mikael sadar, bentar, jalan di atas Mikael di atas motor masih dikuasai oleh kebenaran firman. Itu di mana kalau tubuh manusia sudah dikeluar dipakai oleh para malaikat surga, kalau dia bawa mobil atau bawa motor, di satu rohnya dia keluar, dibawa melayani di alam roh, beda melayani ke Amerika, ke Jepang, segala negara, dan tubuhnya itu akan dikontrol oleh kuasa Tuhan. Ya Tuhan sendiri akan mengontrol. Engkau akan bisa, Tuhan sendiri akan mengontrol tubuhmu. Engkau balap mobil atau balap motor, engkau akan memutar ketekungan sampai tujuan, atau belum sampai tujuan, engkau melakukan tugasmu di alam roh, di alam nyata, dan rohmu dikembalikan
Itu diantar oleh Tuhan Yesus Kristus, antara para malaikat surga. Dan setelah engkau sadar, kok puji Tuhan saya masih di jalur yang sama. Itu karena Tuhan Yesus Kristus yang menolongmu dengan para malaikat-malaikatnya, sehingga engkau ditetapkan untuk menjadi saksi surga, baik dunia nyata, kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga dan bumi yang akan diperbarui. Oleh karena itu berjaga-jagalah setia melakukan kebenaran firman, menyampaikan kebenaran firman dalam keadaan apapun. Peganglah nama Tuhan selagi engkau masih bernapas hingga saat ini, sehingga engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Salam Elohim, salam Elohim, salam damai bagi kita semua. Dadah.